Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wadud, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait poin 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi pusat perhatian dalam memahami esensi pendidikan nasional di Indonesia. Beberapa pemikiran penting yang dipelajari dalam modul tersebut, di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai upaya untuk pembebasan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan individu dari belenggu ketidakmampuan dan ketidakadilan. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk menciptakan manusia yang merdeka secara intelektual dan spiritual. Yang kedua, pendidikan sebagai proses holistik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan sebagai proses yang tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga melibatkan pengembangan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai moral. Pendidikan holistik ini bertujuan untuk menciptakan manusia yang seimbang dan berdaya. Yang ketiga, pendidikan sebagai pemberdayaan. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan inilah seseorang diharapkan mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Dan yang keempat, beliau mengatakan bahwa pendidikan sebagai proses kolaboratif. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan sebagai upaya bersama antara pendidik, murid, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, interaktif, dan mendukung pertumbuhan semua pihak yang terlibat. Dengan memahami pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, diharapkan kita sebagai guru, sebagai pendidik dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam praktek pendidikan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan memberdayakan bagi semua individu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan potensi anak-anak secara holistik, termasuk aspek fisik, intelektual, emosional, dan sosial mereka. Nah, dalam hal ini Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus memberikan arahan dan bimbingan yang tepat agar anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri, berdaya, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk membentuk manusia yang beradab,
berkepribadian, dan mampu menjalani kehidupan dengan baik serta memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik yang perlu diakui dan dikembangkan. Kemudian yang kedua, saya juga meyakini bahwa pembelajaran yang efektif adalah yang memperhatikan kebutuhan individual siswa serta mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, saya percaya bahwa lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung sangat penting untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi setiap siswa. Kemudian yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Nah, setelah mempelajari modul ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang pendidik. Yang pertama, pemahaman yang mendalam, pemahaman yang lebih mendalam tentang pendidikan yang berpihak pada anak. Modul ini membantu saya memahami konsep bahwa pendidikan seharusnya berpusat pada kebutuhan dan potensi anak, bukan hanya pada kurikulum formal. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan individual siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, fokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mulai lebih memperhatikan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral siswa dalam setiap aspek pembelajaran. Saya menyadari bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang lebih baik. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif. Saya mulai menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan didukung dalam proses belajar. Saya juga lebih mendorong kolaborasi antar siswa untuk membangun suasana kelas yang saling mendukung. Kemudian, yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk menjadikan kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih baik, saya dapat segera untuk menerapkan beberapa langkah konkret. Di antaranya adalah yang pertama, menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya dapat lebih memperhatikan kebutuhan individual siswa dalam proses pembelajaran, memberikan ruang bagi siswa untuk aktif berpartisipasi, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengemukakan pendapat dan ide-ide mereka. Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pembelajaran. Saya dapat lebih aktif menggali dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam materi pembelajaran, sehingga siswa dapat menghargai warisan budaya mereka dan merasa terhubung dengan identitas lokal mereka. Yang ketiga, membangun suasana kelas yang inklusif dan kolaboratif. Dalam hal ini, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan didukung. Saya juga dapat mendorong kolaborasi antar siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk membangun kerjasama dan saling mendukung di antara mereka.
Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memperhatikan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Saya dapat lebih aktif membahas dan memperkuat pembentukan karakter dan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pembelajaran, serta memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, saya yakin kelas saya akan semakin mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa dalam pengembangan potensi dan karakter mereka. Dan kesimpulannya bahwa pendidikan seharusnya berfokus pada anak sebagai subjek utama, mengintegrasikan nilai-nilai lokal, membentuk karakter dan nilai-nilai moral, menerapkan pendekatan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif, melihat pendidikan sebagai proses yang holistik, dan memandang pendidikan sebagai pendorong perubahan sosial. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik siswa dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.